Halo semua, welcome back to my channel. Halo sahabat, pada topik beasiswa kedua ini, aku mau membahas bagaimana step by step pendaftaran dan jadwal LPDP tahun 2022. Penasaran? Ayo kita bahas sama-sama. Nah, sebagai informasi, pendaftaran LPDP dibagi menjadi beberapa tahap. Tahun ini ada tahap 1 yang telah dibuka sampai bulan Maret dan tahap 2 yang belum dibuka, yaitu sekitar bulan Juli sampai Agustus. Contohnya, hari ini tanggal 15 Maret 2022, maka sahabat masih punya sisa waktu pendaftaran 11 hari. Maka siapkan waktu dengan baik ya. Tapi jangan sedih. Kalau belum keburu, maka bisa bersiap-siap untuk ikut pendaftaran pada tahap 2 di bulan Juli-Agustus nanti. Ayo kita klik daftar. Nah, kemudian akan muncul halaman berikut. Jadi nanti kita diminta untuk memilih salah satu dari 7 jenis beasiswa yang ditawarkan. Pada video kali ini, aku akan mencontohkan pendaftaran beasiswa S2, S3 pada pojok kiri atas. Kita klik. Apabila belum mempunyai akun, maka diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Aku di sini sudah punya akun sih. Nah, sebagai contoh, mari kita buat akun baru. Ya, persiapkan alamat email utama yang aktif. Ini penting karena semua informasi akan diteruskan melalui alamat email. Jadi pastikan email utama dan aktif. Kemudian buat password yang unik karena password ini harus merupakan kombinasi antara huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Setelah itu, lengkapi informasi pribadi meliputi nama lengkap tanpa gelar sesuai KTP, nama panggilan, NIK KTP, KK, tempat tanggal lahir, nomor handphone yang aktif, serta foto terbaru berukuran 4x6, lalu masukkan deh kode verifikasinya. Setelah itu, lengkapi data diri yang lain, kemudian pastikan fotonya sudah muncul di sebelah kiri atas. Masukkan informasi media sosial meliputi Facebook, Twitter, dan Instagram, serta pendidikan terakhir. Kalau ini untuk beasiswa magister, berarti pendidikan terakhirnya S1. Kalau ini beasiswa doktoral, berarti terakhirnya S2. Tulis dari mana universitas asal, prodi, IPK terakhir. Nah, khusus untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, maka ada tahap akademik dan profesi. Karena pendidikan kedokteran di Indonesia terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap akademik, sarjana kedokteran, dan profesi dokter. Lalu tulis tahun lulus dan lengkapi data keluarga, meliputi nama, kedua orang tua, dan pekerjaannya. Oke, lanjut. Selesai. Sekarang kita sudah punya akun, kita akan daftar beasiswa. Apakah itu afirmasi, umum, atau targeted. Sesuai dengan tujuan tadi, maka aku akan memilih yang di tengah, yaitu beasiswa umum untuk program beasiswa reguler. Aku klik. Nah, ini langkahnya cukup panjang teman-teman, jadi tolong sediakan waktu yang cukup untuk berkonsentrasi. Nah, pada tahapan ini ada 6 langkah. Langkah pertama, lengkapi alamat saat ini dan apakah Anda seorang CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Jawab dengan keadaan yang sebenarnya, ya atau tidak. Pada langkah 2, apakah sudah memiliki LOE atau surat penerimaan masuk perguruan tinggi? Kalau belum, bisa diisi belum, tapi kalau sudah, dapat dilampirkan. Pada kolom di bawahnya ada pertanyaan untuk memilih program beasiswa yang diinginkan. Lanjut ke langkah 3, ada pertanyaan mengenai rencana atau periode perkuliahan. Nah, ini penting untuk diperhatikan terutama apabila sudah memiliki LOE. Contohnya, pada waktu pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu, itu kan tidak buka LPDP. Maka, yang sudah memiliki LOE itu harus mengurus surat untuk penundaan tahun ajaran. Karena pada buklet LPDP tertera kapan periode waktu pendidikan dimulai yang diizinkan untuk pendaftaran LPDP tahun ini. Nah, itu jangan sampai tidak sesuai ya.
Langkah yang keempat, pilih apa bidang keilmuan yang kita inginkan. Terdiri dari sektor, subjek, bidang keilmuan, serta subbidang keilmuan. Setelah itu, kita pilih negara tujuan prioritas 1, perguruan tinggi prioritas 1, dan program studi tujuan prioritas 1. Kalau sudah punya LOE, maka negara, perguruan tinggi, dan program studi tersebut harus dimasukkan sesuai dengan yang diupload. Tapi kalau belum, nah negara, perguruan tinggi, dan program studinya bisa tiga-tiganya diisi berbeda negara, asalkan masih dalam satu rumpun keilmuan yang sama. Begitu, contohnya misalnya biologi atau kesehatan masyarakat, seperti itu. Lanjut ke langkah 6, ada pertanyaan mengenai pemilihan lokasi seleksi. Nah, menurut pengumuman bahwa seleksi LPDP tahun ini akan diadakan secara hybrid. Jadi ada sesi offline, namun tentu akan memperhatikan situasi dan kondisi pandemi saat itu. Di sini aku pilih sesuai dengan kota. Kemudian ada pertanyaan, apakah selama mengikuti proses pendaftaran sampai dengan seleksi beasiswa LPDP pada periode ini, Anda sedang mendaftar, akan menerima, atau sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima LPDP. Nah, ini penting karena tidak boleh terjadi double funding, maka pastikan tidak. Oke, klik. Kolom selanjutnya ialah mengenai penilaian diri. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi apa saja strong point dan juga weak point dari diri kita. Nah, untuk strong point ini, contohnya bisa kita isi, kita adalah orang yang fleksibel atau adaptif, orang yang mampu memimpin, begitu. Kemudian mampu memiliki kemampuan problem solving yang baik. Intinya, untuk strong point ini dapat dipilih menggunakan deskripsi kurang dari 250 kata per baris dan dapat diisi lebih dari satu baris, seperti itu. Nah, kita lanjut nih untuk pertanyaan yang cukup tricky, yaitu mengenai kelemahan atau weak point. Sebetulnya triknya kita bisa mengisi dengan sesuatu hal yang bisa kita balikan sebagai poin kelebihan, atau kalaupun kita masih ada kekurangan, at least kita harus deskripsikan apa usaha kita untuk memenuhi kekurangan tersebut atau overcome kekurangan tersebut. Ini aku kasih contoh ya. Salah satunya kekurangannya ialah belum memiliki pengalaman yang cukup, terutama bagi fresh graduate. Nah, belum memiliki pengalaman yang cukup itu merupakan salah satu kekurangan. Tapi hal tersebut masih bisa dilakukan penyelesaian dengan belajar lebih banyak seperti itu dan memaparkan diri terhadap workshop atau pelatihan agar lebih terpapar dengan pengalaman sesuai dengan bidang yang diminati. Kekurangan lain contohnya ialah kompetitif. Nah, kompetitif ini bisa menjadi poin kelebihan maupun kekurangan ya. Tentu kompetitif yang dimaksud ialah fair kompetitif, artinya kamu rasa kompetitif itu dapat menjadi suatu hambatan, poin kelemahan kamu, tapi di sisi lain juga ia merupakan kelebihan. Contoh lain ialah tidak memiliki skill di bidang yang dipilih gitu. Tapi kan justru itu tujuan kita untuk sekolah, bukan? Nah, makanya sebagai salah satu solusi sama seperti belum memiliki banyak pengalaman, tidak memiliki skill masih bisa kita carikan solusinya. Seperti itu. Nah, intinya untuk poin strong dan juga weakness harus dijawab dengan jujur dan tidak melebih-lebihkan, karena tujuan dari pewawancara itu untuk mengetahui diri kita itu seperti apa, dan tetap tunjukkan keinginan yang kuat dan positif untuk memperbaiki diri. Tentu harus berlatih sebelum bertemu interviewer, karena apa yang kalian tulis itulah yang akan kalian ditanya oleh interviewer. Kemudian sertakan kelebihan ataupun kekurangan tersebut dengan cerita dan bukti-bukti yang mendukung. Jadi jangan hanya bilang, oh saya adalah pemimpin yang baik,
sudah, tapi juga tambahkan cerita seperti ketika sedang kuliah, saya adalah seorang ketua BEM di fakultas atau di universitas. Kemudian kalau misalnya ada masalah mengenai kompetitif, tolong diceritakan contoh kasusnya dan bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalah tersebut pada bukti yang mendukung. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah pernah dapat beasiswa sebelumnya? Jika pernah, sebutkan dari mana saja dan jenjang apa. Jadi ini mulai dari jenjang MI atau SD, tahunnya, kemudian sumbernya. Next, setelah penilaian diri, kita masuk ke pertanyaan mengenai pengalaman dalam pekerjaan, organisasi, dan pendidikan. Mirip-mirip dengan kelebihan, kali ini pengalaman apa yang paling membanggakan. Kalau misalnya sudah punya LOE, ya kita diterima di universitas top dunia, itu adalah hal yang membanggakan ya tentu. Kemudian pengalaman yang kurang membanggakan, apa hal terakhir yang diajarkan pada diri Anda sendiri. Contohnya, kalau misalnya ada pandemi COVID-19, bisa diberikan contoh-contoh real case. Misalnya kita terkena sakit, atau kita kehilangan orang yang kita cintai, atau apa lesson learned yang bisa kalian ambil. Kemudian, apa kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar, tapi tentu harus disertakan apa solusinya. Kemudian, apa yang pernah Anda lakukan tugas di luar ruang lingkup Anda yang seharusnya. Contoh, misalnya selama sedang kuliah di bangku perkuliahan, selain menjadi mahasiswa, kita juga ada project bisnis atau hal lain, contohnya kegiatan sosial masyarakat atau membangun startup, itu bisa menjadi poin lebih. Kemudian sebutkan dan jelaskan satu hal yang membedakan Anda dengan peserta lain. Nah, di sini harus hal yang bersifat unik yang memang kemungkinan besar hanya kita yang memilikinya, seperti itu. Jadi, apa yang menjadi ciri pembeda kamu dengan peserta yang lain? Oke, nah belum selesai ternyata, sahabat. Kita lanjut ke riwayat pendidikan dan pekerjaan. Nah, riwayat pendidikan ini diurutkan dari tahun terbesar atau terbaru. Jadi, mulai dari tahun 2022 ke belakang. Nah, untuk riwayat pendidikan ini, formatnya ada jenjang pendidikan, tahun masuk dan lulus, nama sekolah, bidang studi, dan IPK. Nah, jangan sampai salah ya urutannya. Kemudian, untuk riwayat pekerjaan juga sama, urutan dari yang terbaru, namun bila belum memiliki pekerjaan, dapat diisi belum. Untuk pengalaman organisasi, diurutkan juga dari yang terbaru tahun 2022. Nah, di sini aku coba rangkum. Jadi organisasinya itu ada tanda panah. Setelah organisasi SMP, akan ada kolom organisasi SMA, perguruan tinggi, dan organisasi di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat. Nah, semua pertanyaan itu formatnya sama ya seperti yang di bawah. Jadi ada kolom organisasi apa, tahun berapa, bulan apa, dan posisi pada organisasi tersebut. Contohnya kalau di SMP dan SMA itu ada OSIS ya. Kemudian untuk di perguruan tinggi itu ada BEM, tapi juga mungkin ada organisasi yang lain. Untuk di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat, misalnya ada organisasi kepemimpinan atau pemuda atau kewirausahaan, contohnya seperti ASEC atau AFS, itu bisa menjadi salah satu contoh kegiatannya. Lanjut ke informasi lainnya mengenai prestasi lain yang diunggulkan. Nah, lagi-lagi membahas prestasi ya, sepertinya diulang-ulang atau overlapping antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain begitu. Karena nanti di belakang juga akan ada pertanyaan yang sepertinya mirip. Nah, tapi berbeda kalau yang tadi kan pengalaman yang dibanggakan. Nah, kalau prestasi itu saya anggap sebagai sesuatu hal yang mendapatkan suatu titel, misalnya menjadi juara basket antar universitas seperti itu ya. Kemudian untuk bahasa asing dipilih jenisnya, kemudian skor dari sertifikatnya tahun berapa, masa berlaku, nama lembaga yang mengeluarkan, sampai nomor sertifikatnya. Untuk pengalaman pelatihan workshop diisi sesuai dengan tahun yang terbaru, kemudian usahakan yang relevan. Lanjut.
yaitu tentang pengalaman riset dari tahun terbaru. Nah, untuk pengalaman riset ini tidak mesti yang sudah publish, karena untuk yang sudah publish itu ada kolom di bawahnya mengenai karya ilmiah, ada buku, jurnal, atau makalah. Jadi pengalaman riset yang pernah dilakukan tahun berapa, judulnya apa, serta sumber pendanaan. Untuk karya ilmiah yang telah publish itu pada tipe apa, buku, jurnal, atau makalah, tahun berapa, judul apa, penerbit, jurnal, atau media apa yang digunakan, serta tautan atau link publikasi ilmiahnya agar dapat diakses oleh LPDP. Kemudian konferensi dan seminar. Kalau tadi pertanyaan mengenai workshop. Nah, saya bilang overlapping karena biasanya pada seminar itu ada workshop begitu ya. Nah, tapi coba dipilih-pilih, kadang kita hanya ikut seminar saja, tidak ikut workshopnya, atau sebaliknya. Nah, ini diurutkan dari tahun yang paling terbaru 2022. Nah, itu juga bisa ya, banyak sekali kegiatan konferensi atau seminar daring melalui platform-platform virtual seperti itu. Dan yang terakhir, penghargaan. Nah, penghargaan ini juga sudah ditanyakan sebelumnya, cuman yang tadi pengalaman yang membanggakan, kemudian selanjutnya pengalaman lain yang membanggakan. Nah, sekarang jenis penghargaan. Jadi mungkin salah satu tips dari aku yaitu coba dibagi porsi-porsinya agar semua kolom dapat terisi. Tidak mesti kalian ulang apa penghargaan yang sudah dicantumkan pada kolom sebelumnya, karena pasti sudah akan terekam pada sistem. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam halaman unggah dokumen. Nah, pada halaman ini diminta untuk mengunggah ijazah S1, transkrip S1, kalau untuk beasiswa S2 ya. Kan di sini aku pilihnya beasiswa S2. Kemudian sertifikat bahasa asing yang tadi telah kalian cantumkan di sini diupload, KTP, serta surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Kemudian kita masuk ke halaman isian esai. Nah, pada esai ini kalian diminta untuk membuat komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia dengan jumlah 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, untuk esai ini mungkin nanti aku akan bikin video terpisah sendiri, tapi yang jelas di sini kalian mengetik langsung pada kolom yang tersedia. Jadi baiknya coba kalian bikin draft dulu pada Microsoft Word, nanti tinggal bisa copy paste begitu. Nah, kalau kita lihat bar di atas ada penilaian diri, kemudian riwayat pendidikan dan pekerjaan, pengalaman organisasi sudah, informasi lainnya sudah, dokumen sudah diupload, langsung submit deh pendaftaran. Nanti akan muncul daftar ringkasan dari data yang telah kita masukkan dan kita submit. Oke, jadi dari apa yang telah kita bahas tadi, kelihatan ya bahwa pendaftaran LPDP itu merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang cukup. Jadi jangan terburu-buru. Setelah nonton video ini, kalian sudah tahu persis apa yang diminta dan apa yang ditanya. Jadi bisa dipersiapkan, kemudian tinggal upload deh dan tinggal isi. Nah, jangan khawatir kalau kalian misal belum selesai dalam satu waktu, bisa kalian klik simpan dan kembali masuk ke akun. Data tersebut sudah ada di sistem selama batas pendaftaran periodenya belum berakhir. Nah, untuk bahan bacaan lebih lanjut bisa kalian kunjungi di https://beasiswa-lpdp.kemenku.go.id. Sampai sini dulu ya, sahabat Aku Bisa untuk videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.